Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah taala. Allah memberikan iman dan Islam kepada kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman dan Islam kita sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW di jannahnya kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah, minggu lalu pembahasan kita adalah mengenai pentingnya kita menahan diri daripada makan yang berlebihan. Bahkan siapa yang sering lapar, apalagi khususnya berpuasa, dapat dua fadilah. Satu, bersih hatinya. Artinya kalau orang bersih hati itu mudah untuk taat. Dengar apa-apa mudah untuk diamalkan. Ringan badan untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan ilmu yang dalam. Sebagaimana para ulama-ulama kita yang melazimkan diri dengan berpuasa, dahsyat, menusuk ke hati lah istilahnya apa saja yang mereka sampaikan. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, janganlah kamu israf, berlebihan. Law akhadha an-nas bihadhil ayah mahtaju ila at-tabib. Di sini disebutkan kalaulah manusia, orang-orang mereka mengambil ayat ini, betul-betul dipegang ini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan kamu, minum kamu, jangan berlebihan. Dipegang ayat ini, maka sungguh kamu tak akan perlu terhadap dokter, tak akan perlu terhadap tabib. Li'anna syabi manba' kullu illah, manba'u kulli illah. Karena sesungguhnya kenyang itu, terlalu kenyang, itu adalah sumber daripada segala penyakit. Bahkan cerita kita kemarin, Nabi dapat hadiah. Raja Muqawqis mengirimkan hadiah seorang hamba sahaya yang dia adalah tabib, dokter. Apa kata Nabi? Tak perlu kami terhadap dokter ini. Mengapa? Karena kami adalah kaum yang tak makan kecuali setelah lapar, dan kami akan berhenti jikalau kami sudah akan merasakan kekenyangan. La nahtaj ilaihi li'annana qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah kaum yang tak makan kecuali setelah kenyang, dan jikalau kami makan kami tak kenyang. Itu pembahasan kita kemarin. Dengan satu lagi, untuk kunci kesehatan seseorang 3. Pertama, tidak makan kecuali lapar. Yang kedua, tidak tidur kecuali sudah mengantuk. Dan yang ketiga, tidaklah dia berbicara kecuali sangat berhajat. Oke. Hadirin rahmati Allah. Sebelum kita mulai, kita akan bacakan hadiah Al-Fatihah kepada muallif kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Hadirin rahmati Allah, ini kita bahas mengenai adab makan. Adab makan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca juga. Namun insya Allah kita agak mendalam sedikit. Jazakallah khair. Tusannu wa yusannu at-tasmiyah qabla al-akl wa syurb walau min junubin wa haid. Disunnahkan untuk kita membaca bismillah sebelum makan maupun minum, walau min junubin wa haidin, walaupun terhadap orang yang junub dan haid. Contoh, kan beda itu antara junub dan haid, kan beda. Suami istri, maaf berhubungan biasanya kan malam hari. Mau mandi itu
subuh. Maka hendaklah bagi suami istri yang selesai mereka dilarang untuk langsung tidur. Apa hukumnya? Makruh. Siapa suami dan istri yang mereka selesai berhubungan, maka hendaklah melakukan 3. 1, hendaklah membersihkan diri. 2, berwudu, baru dia tidur. Siapa yang dia berhubungan, suami istri, hendaklah jikalau dia mau makan ataupun minum, hendaklah mereka melaksanakan bersihkan diri dulu. Jangan langsung tidur. Kalau dia langsung tidur, hukumnya makruh sampai pagi. Kalau dia mau mandinya besok, kalau dia mau mandinya malam silakan. Kadang-kadang kan begitu, istilahnya kalau udah selesai misalnya, langsung tidur. Ini hukumnya makruh. Mengapa begitu? Karena badan kita ini banyak kali bakterinya. Banyak kali parasitnya. Dalam tubuh kita ini terdapat 100 triliun jumlahnya ini. Bakteri-bakteri dalam tubuh kita berjumlah kurang lebih 100 triliun. T nih angkanya. Maka kalaulah suami dan istri tadi langsung dia tidur, itu kotor. Bakteri, virus, parasit bisa berkembang di daerah situ, daerah kemaluannya. Makanya hendaklah ketika selesai itu langsung bersih dulu, cuci dulu kamar mandi awak, istilahnya cebok dulu, baru berwudu dia, kemudian istirahat. Itu tertibnya. Nah, jadi siapa yang dia tadi suami dan istri hendaklah berwudu dulu, membersihkan diri, berwudu, kemudian dia tidur ataupun makan ataupun minum. Setelah itu baru dia baca bismillah. Wahaidin, dan juga orang yang haid, wanita yang haid. Kalau wanita yang haid tidak disunnahkan untuk berwudu, tidak, wudunya tidak sah. Mereka langsung ketika mau makan membaca bismillah. Doa-doa sunnah tetap dianjurkan dibaca ketika mereka melaksanakan ataupun beramal dengan doa-doa sunnah yang terdapat pada setiap amalan. Falau sama ma'a kulli luqmah fahuwa hasan. Kemudian disebutkan juga bahwa kalau kita makan, ini kan kita mau makan nih, makan kue kah, minum kah, jikalau disebutkan nama bismillah, kita mengucapkan bismillah. Kapan mengucapkannya? Awal, udah biasa kita ucapkan. Tapi di sini disebutkan ma'a kulli luqmah, setiap suapan bismillah. Minimalnya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hukumnya apa? Sunnah. Wa yusannu ghusl yadain wal fam qabla akal. Ini saya agak cepatkan supaya kita dapat semua. Wa yusannu ghusl yadain wal fam qabla akal wa ba'da. Kemudian sunnah kita sebagaimana yang kita ketahui. Kan kita kalau makan kan cuci tangan. Ya, kan kita kalau makan kita cuci tangan. Nah, cuci tangan dengan air yang mengalir, jelas. Biasanya kalau cuci tangan hanya tangan kanan saja. Ternyata hukumnya sunnah 3 bagian kalau kita mau cuci tangan. Apa itu? 1, tangan kanan kita cuci dengan air yang mengalir. 2, tangan kiri, dua-dua kita cuci di wastafel kah mungkin kita cuci. Baru yang ketiga, mulut. Mulut pun hukumnya sunnah. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian mulut, kumur-kumur sedikit. Mulut kita ini ada asamnya istilahnya. Bapak-bapak kalau bangun tidur, kadang-kadang kita terasa agak pahit istilahnya, pahit asam. Itu bakteri dari perut naik ke mulut.
Makanya dianjurkan waktu kita bangun tidur itu, kalaupun kita mau minum ataupun gosok gigi, kita kumur-kumur dulu. Bangun. Begitu bangun, kita kumur-kumur dulu. Dibuang airnya. Buang dulu. Baru kita minum air. Minum air yang terbaik ketika bangun tidur, air hangat. Baru setelah itu kita gosok gigi. Ya, enggak kita minum langsung aja. Tidak, sebab ada asamnya, bakteri di mulut. Jadi kita buang dulu, kumur-kumur, buang dulu, baru minum air. Setelah itu baru kita gosok gigi. Ya, banyaklah kerja. Ya, di wastafel saja. Sedikit aja dah, baru kita minum. Baru gosok gigi. Sebab bakteri ini bahaya ya, bakteri ini bahaya. Jadi kita berusaha menjaga kesehatan kita. Kapan itu kita cuci tangan tadi? Yang tangan kanan, tangan kiri, kemudian mulut tadi. Kapan itu? Qoblal akal wa ba'da. Sebelum makan begitu, setelah makan pun begitu juga. Tangan kanan, tangan kiri, mulut. Hukumnya apa? Sunnah. Wa tusannu. Di sini lafaznya jelas. Kalau cuci tangan, tiga anggota itu. Wa ya'kula bi thalasi asabi lil ittiba'. Dan memang begini disebutkan bahwa Nabi makan 3 jari. Nabi makan berapa? 3 jari. Dan memang makanan Nabi memang berbeda dengan kita ya. Belum adalah nasi pada saat itu. Nabi makan kurma, Nabi makan roti yang model-model roti canai, sarid. Namun kita ambil berkahnya juga ya, kita ambil barokahnya. Karena memang fungsi makan 3 jari ini adalah menyedikitkan makanan. Dan memang kita jumpai ada orang yang sangat banyak makannya. Dimasaklah satu magic com itu, sikitlah sisanya, 1 orang, ada orangnya makan dia penuh memang magic com tuh. Tapi sendiri nasi itu hampir tinggal sedikit lagi lah istilahnya. Kuat dia menghabiskan nasi sampai sebegitu. Bahkan yang pernah tinggi kali itu, Gunung Uhud pula dimakannya. Di sendoknya nasi itu, habis pula nasi itu. Jadi ada yang model seperti itu. Nah, namun kita dianjurkan supaya untuk menyedikitkan makanan. Kita ambil berkahnya 3 kali, kurang lebih, baru kita makan 5 jari. Wa ayyakula saqitan lam yatanajjas. Dan tetap nih, ya, tetap apa namanya itu perintah Nabi SAW, au kama qol. Di sini dianjurkan hendaklah kita makan makanan yang jatuh. Walaupun kita makan pakai piring, ya, walaupun kita mungkin ya makan berjemaah, tetap kita diusahakan menggunakan supra. Makan apa yang jatuh, lam yatanajjas, selagi dia tidak najis, hendaklah kita ambil dan kita makan. Kemudian ada yang dirahmati Allah, bagaimana hukum ketika kita minum berdiri? Wasyurbu qa'iman khilaful aula. Hukum minum berdiri itu adalah khilaful aula. Akan tetapi sawwaba fi syarhi Muslim karahatahu, makruh hukumnya. Kan sering kadang-kadang kita dengar, kita kalau minum air Zam-Zam sunnahnya berdiri. Kan gitu. Ada kita dengar seperti itu. Oh, ini kan airnya lain, kita sunnahnya berdiri. Minum air Zam-Zam, Nabi SAW pernah minum dengan berdiri, pernah minum air Zam-Zam dengan berdiri. Namun ketika kita minum air Zam-Zam itu tetap disunnahkan dengan duduk. Karena istilahnya semangat mengamalkan hadis tadi, qa'iman, yashrab ma' Zam-Zam qa'iman. Semangat dia mau mengamalkan supaya minum air Zam-Zam itu berdiri. Padahal Nabi SAW menerangkan hal itu adalah ribayanil jawaz, untuk menerangkan bahwa kebolehan minum berdiri. Ada saat-saat di mana kita tak haram kalaupun minum berdiri. Haus kali, keadaan payah, sempit kali misalnya, dalam keadaan kerumunan orang, payah untuk jongkok, payah untuk duduk. Ketika seseorang itu dia minum berdiri, apakah hukumnya haram? Tidak.
Mengapa? Nabi pernah berbuat seperti itu. Sama dengan kencing berdiri juga begitu. Paling afdal kita minum dengan duduk. Paling afdal kita kalau buang air besar, buang air kecil dengan jongkok. Namun kalau ada keadaan yang mendesak, payah, hukumnya tidak haram. Hukumnya apa? Makruh. Artinya makruh itu tidak jatuh ke haram. Ada pembagian-pembagiannya. Sehingga kita ini tak berdosa. Seandainya Nabi terus saja minum dengan duduk, terus saja kalau buang air kecil dengan jongkok, niscaya yang berdiri semuanya adalah hukumnya haram. Asyik berdosa jawab tiap hari. Nah, itu rahmahnya Nabi SAW. Jadi tetap istahabba liman syariba qa'iman. Namun jikalaupun kita, kan tadi afdalnya tadi minum dengan duduk ataupun jongkok. Namun kita tahu nih, dan memang tidak dalam keadaan mendesak, lapang istilahnya, entah di rumah kah, entah dalam perjalanan kah, tahu kita nih aman keadaan semua, minum berdiri, teringat kita, iya minum berdiri aku nih. Maka hal seperti itu yatayaqqa'uhu, ya, hendaklah dia tadi yang minum berdiri tadi dia muntahkan airnya. Jadi keadaannya kita lihat keadaannya. Kalau keadaan yang biasa-biasa, hendaklah kalau teringat kita minum berdiri, kita buang airnya, kemudian kita minum dengan cara sunnah Nabi SAW. Wa min adabil akal alla yashum at-ta'am. Juga ketika kita makan, jangan menciumi makanan. Wala yabtali ma yakhruju min asnanin bi khilal. Kita kan makan, kadang-kadang ada makanan yang lengket di sela-sela gigi, baik sayuran ataupun daging. Maka kalau kita menggunakan tusuk gigi, ambil tusuk gigi, congkel lah istilahnya, dongkrak kan itu, nah keluar deh, maka kita buang keluar, buang keluar. Tetapi jikalau kita mencongkelnya tadi dengan lidah sendiri, itu ya batali, hendaklah dia menelannya. Ini adab daripada makanan begitu. Karena kan dari luar dia nih. Kalau dari luar, apalagi tak dicuci, kan gitu. Itu kan kadang-kadang kalau kita di rumah makan ini kan tak berabu pinggir jalan pula kedai makan tuh. Kadang-kadang kita buka, langsung kita pakai saja. Dan ini sangat banyak bakterinya. Hati-hati kita dengan bakteri ini. Begini saja, udah ribuan dah bakterinya. Baru kita sentuh saja sedikit makanan. Makanya tetap kita cuci tangan. Oke, hadirin rahmati Allah. Wala ya'kulahu haran hatta yabrud. Dan tidak makan makanan kecuali dia sudah dingin. Artinya, kalaupun kita makan yang panas, jangan terlalu panas. Kadang-kadang makan bakso itu yang paling sedap waktu panas-panas sekali. Minumnya teh manis dingin kali pula. Nah ini tidak baik untuk gigi kita. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dilarang kita meniup makanan. Kemudian kalaupun kita makan berjamaah itu mengambil sedikit demi sedikit. Selesai makan itu kita sunnah wa yusannu qira'atu suratul ikhlas wa Quraisy ba'dal akal. Kalau kita selesai makan, hukumnya sunnah membaca suratul ikhlas wa Quraisy, ya. Setelah makan kita sunnah hukumnya membaca surat ikhlas dan surat li'ila fi Quraisy. Kan kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kan dah kita baca tuh. Setelah itu baru kita baca qul huwallahu ahad ila fi Quraisy. Jadi tertibnya ada 3 bagian ya, ada 3 bagian. Setelah makan ini banyak doa-doa sebetulnya, banyak doa-doa, tapi kita ambil yang sering kita baca saja. Pertama, alhamdulillahilladzi, baca doa habis makan. Yang kedua, qul huwallahu tadi dan Quraisy. Kemudian yang ketiga, baru kita pilih antara 3 amalan.
Kita pilih antara 3 amalan. Apa 3 amalan ini? 1, baca Quran 1 juz. Habis makan, habis baca Qulullah Quraisy, baca Quran 1 juz. Atau yang kedua, kita sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Atau yang ketiga, tasbih 100 kali. Zikir 100 kali. Kira-kira kita pilih yang mana ya Pak? Kira-kira tasbih. Kok kenapa begitu? Sebab fa'idzah faragta fansab. Dalam Islam ini kita punya rule, kita punya aturan. Apa itu aturannya? Fa'idzah faragta fansab. Kalau kamu setelah selesai satu amalan, bergerak ke amalan yang lain. Kalau makan kita itu tandanya berkah, makan itu tandanya baik untuk diri kita. Tandanya apa? Habis makan kita langsung semangat ibadah. Siang-siang, tengah hari lah habis zuhur, pergi lawak makan rumah Padang kan gitu, gulai kepala ikan kakap ya, masak lagi pula, kadang-kadang orang rumah pun masak, kadang-kadang sambal belacan ikan asin, apa tak tambuh aja kan, tap. Habis makan biasanya ngantuk, udah ngantuk tertidur. Siapa yang tidur setelah makan bahaya. Ada hadisnya, azibu ta'amakum bizikri wassalah, hancurkan makan kamu dengan zikir dan salat. Wala tanamu alaihi, habis itu jangan tidur setelahnya. Apa bahayanya? 2, zahir dan batin nih, zahir dan batin. Udah jelas secara kesehatan tidur setelah makan gawat nih, bahaya. Yang kedua yang lebih bahaya lagi, fataksu qulubukum, keras hati kamu, kata Nabi. Kan bahaya nih keras hati, nggak dengar kebaikannya itu. Kita alhamdulillah kadang-kadang sholat, kadang-kadang zikir dan sebagainya, tapi kadang-kadang untuk mendengarkan nasihat berat, dinasihati orang. Jadi hati yang dirahmati Allah, fa idza faragta fansab, setelah satu amalan selesai dibuat, langsung buat amalan yang lain, bergerak jadinya. Makanya memang saran-saran ahli kesehatan tuh, habis makan kita jalan memang, jangan langsung terdiam aja, tidak. Setiap hari ya rata-rata kita diusahakan jalan kaki sebanyak 10.000 langkah. Kita hitung-hitung lagi kira-kira. Kalau mau pun pakai aplikasi HP udah ada itu untuk penghitung langkah. Silakan, mau pakai smartwatch kah, mau pakai jam silakan, mau pakai HP pun silakan, tinggal download aja. Jalan kaki tiap hari 10.000 langkah. Ya mesti begitulah kita nih. Mobil kita jaga, kereta awak jaga, dipelihara, dicuci, bahkan ganti oli. Ini badan kita tak kita jaga. Sedangkan badan kita ini untuk kita cari nafkah juga, khususnya untuk taat kepada Allah, ringan untuk sholat sunat, baca Quran, tak kita jaga. Maka diusahakan ya, segala poin-poin istilahnya untuk kita jaga nikmat Allah ini, kita berusaha untuk melaksanakannya. Jadi tadi pilih ya tiga amalan setelah kita makan, baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin, ataupun doa yang lain silakan, wa asbana wa an'amalina wa afdala silakan. Kemudian yang kedua kita baca qul huwallah dengan surat li'ilafi Quraisy. Baru yang ketiga pilih antara 3, silakan baca 1 juz atau sholat 4 rakaat atau kita berzikir, bertasbih sebanyak 100 kali. Itu diantaranya. Kemudian ini bab ini banyak sekali, tapi diantaranya kalaulah misalnya kita mengundang orang ke rumah, untuk mungkin syukurankah ataupun tahlilankah ya, kita mengundang orang, ataupun ada orang yang bertamu ke rumah kita 1, 2 ataupun 5 orang, maka sebaiknya yang mencucikan tangan untuk tamu-tamu itu adalah tuan rumah. Ada tamu datang kepada kita, kawan lama misalnya datang ke rumah kita,
dan kita hidangkan makanan untuk makan malam kah, makan siang kah, datang dia kepada kita. Maka untuk mencucikan tangannya, hendaklah siapa? Tuan rumah sendiri. Tetap ya, cuci tangan itu dengan air yang mengalir. Mesti adalah istilahnya teko ataupun apa dan mangkok kita untuk cucikan tangan dengan air yang mengalir. Satu ketika ada Syekh Abu Muawiyah namanya. Syekh ini namanya Abu Muawiyah. Syekh Abu Muawiyah. Beliau bertemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid, karena ini ulama, beliau pun menghargai ulama, Khalifah Harun ar-Rasyid. Syekh Abu Muawiyah ini, beliau penglihatannya nggak begitu terang, nggak jelas, nggak tahu di depan ini siapa, nggak tahu. Yang mencucikan tangannya itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia cucikan tangan itu. Namanya Khalifah kan gitu. Istilahnya ulama besar datang kan istilahnya dia mau membanggakan diri lah tuh. Tahu tuan tadi siapa yang mencucikan tangan tuan tadi? Tak tahu siapa tadi yang mencucikan tangan saya. Yang mencucikan tangan tuan adalah Khalifah katanya. Disebutkan ya Khalifah, kan nggak tahu dia siapa di depannya, nggak tahu. Oh, kata Syekh Abu Muawiyah tadi, oh memang begitu. Yang ngundang lah memang yang mesti mencucikan tangan pada yang bertamu. Memang begitu seharusnya. Kata Syekh Abu Muawiyah, memang seharusnya begitu. Ya, cemana kalau tamunya banyak kali? Ya bagi-bagilah pula kan, taklah semuanya. Tapi intinya, kalau cuci tangan tuh yang afdol adalah si tuan rumah. Jadi memang kadang-kadang kan udah anak istilahnya pembantu aja kah, ataupun anak-anak buah istilahnya anak-anak ada. Tidak, memang diri kita yang mencucikan. Dan kalaupun misalnya kita dicucikan tangan, tahu sama nolak, udah kita. Tapi kan biasanya kita orang Nusantara ini kan agak apa kan itu. Udah tahu saya deh. Ya udah. Tapi memang begitu, kita tak. Kalau dia mau mencucikan, kita berikan tangan kita. Jadi hari rahmati Allah, ini diantara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan ketawaduan ya. Dengan kita mencucikan tangan orang, menimbulkan ketawaduan, melatih hati. Dan setiap sunnah-sunnah ini ya, kita usahakan diniatkan. Bahkan Imam Ghazali ini merincikan pembahasan ini panjang dalam Ihya. Ada sunnah sebelum, ada sunnah ketika makan, ada sunnah setelah makan. Nah, niat kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan niat agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan iman kita, mengekalkan Islam kita, dan Allah berkahi dalam setiap makanan kita, insya Allah. Demikian mungkin sebagian daripada adab-adab makan.